Hai, halo semuanya. Apa kabar sahabat Alicia? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jumpa lagi ya, kita di Reading Tarot seperti biasa masih membahas tentang love life reading. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Halisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku di sini. Oke, untuk tema kartu kita akan serahkan pada alam semesta. Kita akan mencoba untuk menarik atau mendengarkan message dari alam semesta. Tunjukkan saja energinya untuk seseorang yang ada something dengan dirimu. Ya, kita akan tarik energinya, kita akan dengarkan message dari alam semesta tentang seseorang yang ada di sana. Tentunya yang spesial di hatimu, oke? Semoga bisa merasa terhibur dan memberikan motivasi. Kita klaim energi positif, yuk hempaskan energi negatifnya. Kita ready ya? Untuk hasil, kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Oke, ini ada kartu The Star. Baiklah, The Wheel of Fortune. Ya, Four of Queen. Terus di sini aku lebih melihat mungkin perubahan dirimu yang semakin hari semakin baik, mungkin secara emosional atau di sini secara kekuatan mental, hatinya sudah tidak kerapuh. Ya, mulai berangsur membaik energinya seperti itu, dan ini getaran vibrasinya sampai kepada seseorang yang punya perasaan dengan dirimu. Ya tentunya dia, siapa lagi ya. Apakah ini energi seorang mantan? Kalau mantan banyak yang bilang lebih baik dibuang. Berarti lagi fall in love seseorang yang spesial di hatimu. Ya, bahkan di sini dia yang masih belum melepas dirimu sepenuhnya. Mungkin tidak ada kontak, intinya tidak ada komunikasi sama sekali dengan dia, tetapi tidak sepenuhnya melepas. Oke, masih ada perasaan yang terpendam. Mungkinkah itu kayak perasaan ingin masih bisa bersama denganmu di Wheel of Fortune ya. Di kartu The Star ini vibrasimu sampai ke sana, terlihat intinya getarannya ya. Bisa dia rasain. Mungkin ini tentang satu pembaharuan ya, pembaharuan dari dalam dirimu sendiri dulu hingga menarik sesuatu yang baik, termasuk si dia yang mungkin lagi dirimu rindukan, atau setidaknya komunikasi ini sudah tidak lancar, pinginnya baik-baik aja bersama dengan dia. Oke, di sini di kartu The Star aku lebih melihat dirimu ini bisa ada momen kembali ya dengan seseorang di sini ya, di Wheel of Fortune ini ada kesempatan lagi, bahkan mungkin lebih manis atau lebih romantis. Bisa jadi di kartu The Star ini dirimu sudah berubah menjadi seorang yang lebih baik, akan datang seseorang yang lebih pantas menggantikan dia di sisimu ya. Di Four of Wands terlihat bukan beberapa orang ya, tetapi mungkin lebih dari satu orang di sini yang lagi mengagumi pesonamu. Di kartu The Star ini ada seorang yang mengagumimu, bisa jadi ini pasanganmu, bahkan mungkin teman dekat, punya perasaan tetapi tidak berani mengungkapkan perasaan yang dia miliki, rasa yang dia miliki terhadap dirimu ini ya. Di kartu The Star cukuplah menarik bagi seseorang ya, mungkin perfect untuk seseorang yang di sana gitu ya. Jadi di sini kayak aku sendiri ini lebih melihat mungkin udah banyak yang mencoba untuk bangkit dari keterpurukan. Ini ada hasilnya ya. Terus di sini ingin pergi dari satu hubungan karena sudah dikecewakan cukup begitu dalam oleh si dia. Pada akhirnya akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik bersama dengan seorang yang tepat, yang aku lihat seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya.
Oke, kok sedikit agak ini ya, aku lihat. Oke, The Chariot. Kartu The Chariot di sini, terus ada kartu The Death. Seseorang merasa sangat kehilangan, tetapi dia egois banget. Ini triparti cinta segitiga aku lihat. Mungkin dia yang sudah menghadirkan seseorang di komitmen kalian berdua, atau bahkan di sini dia mengikuti alur egonya yang terlalu cukup aku bilang tinggi ya, sehingga membuat perasaanmu di sini semakin lama semakin tenggelam. Kartu The Death ini adalah perasaanmu yang semakin lama disakiti, pada akhirnya rapuh dan tenggelam. Hilangnya perasaan sayang, hilang respect ya di sini terhadap dia, kayak udah masa bodoh banget gitu. Kayak walaupun sebenarnya kalau dilihat dari benar-benar ke lubuk hati yang paling dalam ya, mungkin ada pernah momen yang indah atau kebaikan yang dia berikan ke dirimu, ada perasaan sayang, tapi karena rasa sakitnya terlalu jauh lebih menyakitkan gitu menurut aku, dirimu ini kayak ya sudah gitu kan, ngelepas di kartu The Death ini karena saking egonya tidak mampu bertahan dalam satu komitmen yang menurutmu nggak ini banget gitu loh untuk diperjuangin, nggak worth banget untuk diperjuangin. Sementara di sana tidak ada effort sama sekali ya, mungkin bahkan ada pengabaian atau sedikit acuh, jadi kayak ada rasa kecewa ya. Mungkin di antara pasanganmu ini bahkan sudah benar-benar nyata menghadirkan orang lain, sehingga perasaan cintamu benar-benar mati untuk seseorang ini yang aku lihat. Oke. Koneksi batin seseorang yang lagi kamu pikirkan saat ini, siapakah yang kamu pikirkan? Ya, siapakah yang dirimu pikirkan? Sorry. Wow, Eight of Cups. Ternyata masih dalam, koneksinya masih dalam, say. Masih ada perasaan yang cukup dalam dia ke dirimu. Ini koneksinya masih dalam walaupun sedikit ada rasa kesal, terus tidak komunikasi, tapi nggak bisa ngelupain, muter-muter di sana energinya. Aku lihat the kartu The Magician lagi-lagi. Di sini permainan lagi. Ya, aduh. Sampai pada titik terakhir mungkin nanti kayak Tuhan berikan jalan yang terbaik untuk dirimu, karena dia bukan takdir, tapi pikiranmu di sini kayak disiksa banget gitu loh dengan berkomitmen bersama seseorang yang di Ten of Wands aku lihat di sini kayak memberikan beban aja, beban mental lah ya. Karena dia nggak mau ngerti, nggak satu vibrasi denganmu, terus tidak mau menghargaimu, itu akan menyebabkan tekanan mental yang semakin lama tentunya mungkin nggak ringan lagi gitu loh tekanannya, tapi lebih memaksa dirimu untuk melepas dia gitu ya. Di sini yang terlihatnya begitu. Di Ten of Wands ada juga yang tidak bisa ngelepasin dirimu dari ingatannya ya. Apakah ada belakangan hari terakhir merasakan kayak galau, tidur nggak nyenyak, kayak ada sesuatu yang serba salah, tapi memang ujung-ujungnya kayak bayangan dia yang muncul. Ya, ini mungkin ada indikasi dari sesuatu yang tidak baik. Bisa jadi dia mengirimkan energi pengikat, ngerti kan maksudku? Energi pengikat itu apa ya? Jadi pikiranmu selalu tertuju dengan dia, tidak tenang dan tidak fokus. Ini sebenarnya merugikan. Ya, bisa dari kesehatanmu, terus dari mentalmu, yang semakin hari kalau terus dikirimkan energi pengikat ini akan semakin tidak terkontrol, tidak baik tentunya. Oke, di Ten of Wands ada energi yang berbalik arah, aku lihat ya. Ini mungkin dulunya dirimu tuh bucin banget gitu, tapi entah kenapa, karena Tuhan juga punya keadilan ya. Di sini hatimu mulai tenang, terus terkontrol. Ada seorang yang merasakan energi kegelisahan ya. Dia nggak tahu kenapa nggak bisa ngelepas bayanganmu, terus gelisah.
pingin ada kayak ingin menghubungi, tetapi dia di kartu dekariat masih gengsi. Bahkan ada seorang yang belum selesai dengan seseorang di sisinya, kayak berada dalam satu titik dilema. Dia yang pernah mempermainkan perasaanmu, bahkan di sini mengikatmu dengan tujuan dirimu nggak kemana-mana, terus dia bisa mungkin berbuat semaunya, datang dan pergi gitu. Tapi pada akhirnya semua itu nggak berlanjut gitu ya. Dan itu sepertinya energinya kembali kepada seseorang yang pernah memberikannya pada dirimu tentunya gitu. Jadi aku lebih melihat mungkin untuk dirimu pribadi ya, aku lebih melihat ke dirimu pribadi ini lebih merasa tenang ya. Terus ada kesadaran kalau seandainya memang rasa yang dirimu miliki ini tidak terbalas dengan baik ya, entah ketulusan atau apapun yang udah dirimu lakukan ya, effort apapun itu dalam mencintai seseorang, sepertinya kayak ada titik balik, dirimu akan benar-benar sadar gitu ya, bahwa apa yang dilakukan selama ini salah, terlalu mengharapkan dan terlalu di sini mungkin bisa dibilang menggenggam ya, terlalu melekat dengan seseorang itu. Tapi di sini tidak menyalahkan si akunya pribadi, tidak menyalahkan karena semua itu memang ada fasenya, ada waktunya. Nah begini ya, aku sekedar pengen share juga untuk kalian, untuk dirimu yang nonton video saya, mungkin saat ini ingin pergi dari satu hubungan yang toksik ya, yang menurutmu memang sudah tidak worth it untuk diperjuangkan ya, diperjuangin gitu maksudku, tapi nggak bisa gitu. Jangan terlalu memaksakan diri ya, berusaha boleh semampu dirimu, tapi jangan terlalu diporsir, nanti jatuhnya akan sakit. Biarkan natural, karena semuanya dari proses sakit itu ya, rasa sakit yang dirimu alami saat ini ya, mungkin itu ada tujuan tersendiri ya, untuk menguatkan, jadi untuk lebih bijaksana, lebih hati-hatilah ke depannya menerima seseorang atau memberikan hati atau membuka ya untuk seseorang yang baru datang nantinya. Jadi lebih kepada proses saja sih kulihatnya ya, proses pendewasaan, proses penyelarasan ya antara dirimu yang kadang gini loh, hatimu mengatakan B tetapi pikiranmu kayak di sini selalu ada kayak pemikiran yang bertentangan gitu loh ya. Sebenarnya tahu kalau ini nggak bisa dilanjutin, tetapi kayak ditentang, pada ujung-ujungnya nanti juga akan sakit sendiri gitu. Bagaimana belajar tentang penerimaan ya, penerimaan sesuatu situasi, maksudnya aku di sini ya. Oke. Knight of Swords, biarkan seseorang itu ya, dia itu yang mengejar balik gitu. Waktunya istirahat sih dirimu ya, kayak mundur sebentar gitu ya, diam sebentar. Di Five of Coin ya, mungkin ada waktunya gitu, dirimu diam sejenak gitu, untuk lebih mencintai dirimu sendiri dulu ya, daripada mengejar dia terus-terusan. Di Knight of Swords ini ketika dikejar dia akan semakin jauh. Udah biarkan aja dulu ya, tenangin dirinya dulu kalau lagi ada masalah. Nanti dia juga akan ada pembicaraan di Three of Cups. Ada bahkan yang mau ngajak ketemu ketika dirimu diam gitu ya, mungkin takut berakhir atau takut kehilangan di sini ya. Namanya seorang yang udah diam berarti dia harus introspeksi diri gitu kan, setidaknya dia bisa mikir gitu, kenapa dirimu diam gitu ya. Ketika mengejar tidak pernah dipikirin, malah diabaikan, mendingan diam ya. Nanti kalau udah diam, yang biasanya ngejar kayak gitu kok tiba-tiba nggak ada kabar, tidak ada intinya effort kamu lagi ke dia gitu,
dia akan bingung sendiri ya. Caranya menghadapin orang egois itu seperti itu. Kalau dia memang udah diberikan seperti apa yang dirimu mampu ya berikan ke dia gitu ya dengan tulus, tapi nggak bisa dihargai juga ya pemberian dirimu, ya udah mending diam aja gitu ya. Di Five of Cup ada yang mengajak balikan nanti atau baik-baik aja. Nih energinya ada yang seperti itu. Ada yang sebenarnya masih sayang, ya udah lanjutin aja egonya gitu ya. Sampai kapan, sampai di mana gitu. Terus dirimu kalau bisa ya, aku cuma ngasih wejangan di sini, mau feminim, mau maskulin gitu lah. Kalau sudah terlalu intinya dicuekin, cobalah bentuk satu karakter di sini ya. Dirimu memang sayang sama seseorang itu, tapi ya kadang tidak semua kasih sayang yang dirimu berikan terhadap seseorang dan mereka itu bisa membalasnya dengan baik atau bisa menghargainya. Nggak usah lah intinya membalasnya, tetapi menghargai. Kadang sudah diberikan yang terbaik malah tidak dihargai. Contoh kecil aja ya, di sini mungkin ditanyain kabar, terus sebenarnya sudah ada komitmen. Kalau nggak ada komitmen nggak mungkin kan ya tanya kabar, terus mungkin memberikan perhatian. Tapi di sini seolah-olah kayak perhatian yang diberikan itu kayak nggak ada artinya dan juga tidak ada ya faktor baliknya gitu. Seolah-olah menunjukkan dirimu yang ngejar-ngejar gitu. Kalau sudah posisinya seperti itu, mending kayak gini ya, meningkatkan kualitas diri aja kali ya. Kalau menurut aku ya, biarkan aja gitu ya, diam terus lebih fokus ke dirimu gitu. Bahwa tunjukkan bahwa dirimu juga bisa berbuat yang sama gitu, bukan membalas enggak gitu loh. Di dalam satu komitmen itu kan harus ada saling menghargai ya, walaupun cuma ngasih kabar gitu ya, itu pasangan kalian itu udah seneng gitu loh, merasa dianggap ada di dalam hidupnya gitu ya, mau yang maskulin mau yang feminim gitu ya. Tapi kalau memang udah hanya sekedar kabar tidak ada gitu kan, hanya alasan sibuk kayak gitu ya, siap-siap patah hatinya gitu ya. Queen of Swords ini lagi gini ya, mencari tahu kayak apa sih yang dirimu pikirkan saat ini tentang dia ya. Kalau dia seandainya orangnya egois, pasti pikirannya tentunya juga nggak bagus kan ke dia gitu. Kayak dia penasaran ya, seseorang ini penasaran apa sih yang dirimu pikirkan tentang dia saat ini gitu. Jadi pengennya ada yang gini loh, mungkin kalau seorang feminim oke lah ya, di sapa terus ditanya gitu. Seorang maskulin energi juga harus gentleman gitu kan ya. Kalau ceweknya lagi diem coba ditanya kenapa gitu ya, jangan terlalu gengsi ya, karena di sana juga lagi kepikiran, lagi nunggu gitu. Kalau seorang feminim agak susah, soalnya kalau maskulin energinya ini terlalu dominan dan terlalu ego, ketika ditanyakan kabar malah kadang ada yang marah, kayak ada yang merasa terganggu. Nah, feminine energi ini kan seorang yang sensitif gitu ya, bukannya malah tambah mendapatkan kayak semangat ya, habis bertanya seperti itu dengan doi malah jadi down, malah jadi kepikiran. Jadi seorang feminine energy, kita sama-sama tahu ya, yang kita hadapi seorang maskulin gitu dulu. Maskulin itu strong dan kadang tidak peka. Nah, terus di sini seorang feminine energy tentunya kan sangat sensitif banget gitu lah, apalagi pas lagi fall in love atau dikit-dikit pengennya diperhatiin ya, didengerin. Ini untuk yang masculine energy, kalau lagi fall in love dengan seorang feminimu di sana ini ya,
itu mintanya dimanjain, diperhatikan. Itu ada yang seperti itu. Kalau dia tidak independent woman atau bahkan di sini strong woman, tapi walaupun dia punya identitas yang seperti aku bilang tadi itu independent woman gitu, independent ya, dia tetap butuh kasih sayang juga gitu loh. Jangan ego ya kalau lagi ada di fase seperti ini. Di Ace of Point. Oke. Sebenarnya kalau masalah tentang koneksi batin masih ada, bahkan ada yang sama-sama berat ngelepasin. Kalau aku lihat antara dirimu dengan dia itu sebenarnya masih sama ya, cuman butuh komunikasi aja yang benar, butuh pemahaman ya. Di dalam satu hubungan itu tidaklah selalu manis ya. Kalau mencari yang sempurna ya mungkin sebulan 2 bulan masih kelihatan mulus gitu ya. Nanti setelah itu yang namanya mood seseorang kan tiap harinya berubah gitu kan ya. Ya bisa saling memahami aja itu udah lebih bagus gitu kan ya, setiap harinya gitu. Tidak perlu banyak drama, saling memahami aja di sini ketika memang menemukan seseorang yang tepat. Jangan terlalu posesif juga, karena seorang maskulin energi itu nggak suka juga diposesifin terlalu banget. Sama seorang feminin energi juga ketika dikekang terus dia juga kayak merasa tersiksa gitu loh. Jadi kalau dia memang benar-benar tipe seorang yang setia, yang bisa menjaga komitmen dan harga dirinya, dia nggak bakal diambil orang gitu ya. Masalah soal perasaan, memang kita tidak pernah tahu dengan siapa kita ada perasaan kayak gitu, tetapi itu kan bisa dikontrol karena di situ ada kontrolnya gitu ya, pikiran itu. Jadi secara koneksi batin masih oke ya, aku lihat ya. Di sini energinya nano-nano hari ini. Tempatkan di situasi dirimu masing-masing ya. Mungkin ada yang sedikit wejangan yang tidak enak gitu ya tentang maskulin energi, ya mungkin sedikit dominan ya. Biar di sini mungkin kalau yang udah tahu oke. Kalau yang belum tahu, belum kebuka pikirannya, yang adanya ya nggak sama gitu kan ya. Jadi biar nggak ini juga gitu, biar ada pengetahuannya juga ya, biar tahu bagaimana ketika memang sudah tidak dihargai dalam suatu hubungan ya. Karena kalau udah dari awal ya ada karakter tidak menghargai, itu akan kebawa sampai nanti pada titik dimana mungkin seorang itu memutuskan untuk married ya. Nanti setelah itu kelihatan semuanya. Yang sudah pernah intinya berumah tangga gitu ya, ngomongnya ini aja ya, mungkin akan mengerti ya. Begitu kurang lebih ya untuk adik-adik yang mungkin masih belia gitu ya, yang lagi menonton videoku ini ya. Adanya dikala jatuh cinta ya cinta doang gitu kan, tidak seolah-olah memang tidak ada cacatnya sama sekali ya. Memang ketika bisa menerima satu sama lain tanpa harus melihat kekurangan, itu bagus ya, itu bagus. Semoga tidak menjadi apa ya, satu dimana ketika perasaan itu ada benar-benar besar di tahun pertama, mungkin di tahun kedua beda lagi gitu. Ketika memutuskan untuk berkomitmen memang benar-benar pengennya saling melengkapi gitu ya. Nanti kalau ada mungkin kesalahpahaman tidak perlu menyalahkan satu sama lain, berarti tidak cocok gitu ya. Oke, sini kita lihat dulu ya. Berarti ada yang tidak cocok, dari energinya udah nggak bisa disatukan gitu ya. Tidak perlu intinya saling menghujat satu sama lain gitu kan ya. Emang biasanya kadang begitu ya. Oke. The World 3. Oke.
Hati-hati, kebahagiaan akan dibayangi oleh seseorang. Nih, ini cuma warning untuk kalian ya. Jangan terlalu ini ya. Ini ada kartu The Star ya. Ada kedamaian, terus aku lihatnya lebih ada hal-hal baik yang dirimu dapatkan ya untuk di masalah hubungan ya, komitmen tentunya dengan seseorang. Ketika ini mungkin belum datang, bisa jadi ini akan segera datang. Grand Man, seorang maskulin yang punya semangat berapi-api ya. Di sini pingin kenal dengan dirimu ya. Mungkin dia nggak akan melihat statusmu seperti apa. Nah, ini lagi jadi kendala ya. Ketika dirimu mungkin statusnya bersama dengan orang lain, punya komitmen, ada orang baru yang datang ya. Di sini mencoba nekat masuk ya ke dalam komitmenmu dengan pasanganmu ya. Kembali lagi ya, ini personality dirimu masing-masing, karena semua ada konsekuensinya gitu ya. Oke, memang bunga-bunga cinta ada yang sebagian di sini akan bertemu dengan seseorang atau dibikin nyaman sama seseorang yang udah punya pasangan. Aku lihatnya begitu. Mungkin bahkan ada yang sudah terjadi di sini, bisa dirimu yang sudah punya pasangan atau dia, atau bahkan sama-sama punya pasangan ya. Oke. Two of One, ada yang menunggumu ya. Saat ini ada yang menunggu dirimu, sekedar info ya. Mungkin nunggu kabar, terus di sini nunggu momen untuk bisa bertemu. Bisa jadi ini adalah LDR ya, beda kota, beda negara gitu ya. Lagi kangen, ada momen yang dia tunggu untuk bisa bersama dengan dirimu gitu. Oke. Kita lihat lagi ya. Aku sapa dulu zodiaknya. Di sini ada Scorpio, Aries, Capricorn, Gemini, Pisces, Virgo. Ya. Oke, tetap optimis tentang percintaanmu. Di sini jangan putus asa ya. Dengan masalah hubungan ya, ketika ada seorang yang pergi berarti itu bukan yang baik untukmu, tapi penyembuhan luka itu butuh proses ya. Orang healing itu butuh proses, jangan terlalu dipaksain, natural ya. Sembuhkan diri dulu ya, nanti akan bertemu dengan seorang yang tepat di sini. Saat ini mungkin lagi sakit hati atau bagaimana ya situasinya dirimu ya, terus kayak menganggap situasi mungkin gak adil, kenapa kok terjadi begini dengan diriku gitu ya. Tapi di 1 tahun yang akan datang atau berapa bulan setelah sembuh dan bertemu cinta yang baru atau ada awal yang baru yang lebih manis dari hari ini, baru ada kayak syukur di sana ya, perasaan gembira. Oh ya, ternyata luka yang kemarin itu tujuannya begini gitu. Jadi jangan menghakimi diri sendiri ya, jangan merasa tidak pantas untuk seseorang gitu, itu nggak boleh gitu ya. Mungkin lagi down aja gitu, butuh motivasi gitu. Tapi memang kadang ada di waktu mana berada di titik terendah, ketika dihianati, bahkan diberikan orang ketiga oleh pasanganmu, terus sakit banget, mungkin merasa tidak pantas dan merasa tidak pantas dicintai gitu. Ada yang mungkin pernah mengalami seperti itu. Nanti lukanya akan sembuh ya, bukan dirimu yang salah, bukan dirimu yang tidak pantas dicintai, tetapi dia yang memang tidak baik dan pergi meninggalkanmu begitu ya. Oke, di sini kayak ada saling memahami. Wow. Sebenarnya dia dengan dirimu ini secara koneksi batin baik. Kalau bisa menurunkan ego, bisa bersama-sama ya, berbicara dari head to head ya, untuk terkoneksi batin. Jadi ketika tidak ada pembicaraan, di sini mungkin koneksi batinnya tuh lebih didominasi dengan ego gitu ya.
tapi merindu, ya kayak gitulah ya. Percaya situasi yang membuat lupa diri, ya ada fall and love sebentar lagi, ya mungkin bertemu dengan seorang yang bisa menggetarkan hatimu kembali. Nah ini yang nggak percaya dengan cinta, terus di sini yang lagi jomblo, ya mungkin akan dihadirkan seorang yang bisa membuat dirimu jatuh cinta kembali. Nah ada yang hatinya mungkin udah agak dead gitu ya, udah capek ya, udah capek dibohongin gitu, tapi ada lagi nih yang mencoba mendekatimu nanti, yang ya menumbuhkan lagi ya bunga yang layu kemarin, bunga-bunga cintamu itu ya. Oke. Ini ada pasanganmu yang layak ditunggu, ada seseorang yang memang setia. Jadi dipilah-pilih ya situasi dirimu di mana ya. Terus jangan begini, sekarang lagi tidak komunikasi, bahkan dia bersama dengan orang lain. Terus readingan ini layak untuk ditunggu, ini adalah jodohmu ya, datang di waktu yang tepat. Nah ini berarti bukan untuk dirimu, tidak resonate berarti ya. Oke. Cinta sejati, soulmate ya, bertemu dengan true love, cinta sejatimu. Oke. Dan di sini lagi-lagi ya bottom the deck-nya apa ya? Lupakan mantan, tuh kan, lupakan mantan. Terus di sini warningnya dengan bertemu dengan seorang yang sudah punya pasangan. Nah dua ini kayak ada, harus benar-benar diingat gitu ya. Jangan sampai sakit batinmu berulang kali, jangan mau jatuh berkali-kali gitu ya. Pernah bersama dengan seseorang yang mungkin tidak bisa dimiliki, tetapi hatimu masih benar full ke dia, sakitnya bukan main ya. Kita nggak bisa intinya menyuruh hatimu itu untuk sayang sama siapa, itu nggak bisa ya. Tapi semoga doanya di sini yang terbaiklah untuk dirimu ya. Semoga tidak sakit ya, sakit hati atau secara kesehatan fisik gitu ya. Karena kalau udah sakit hati terus ngedrop, nah fisiknya juga ikut nih, ikut dirugikan nantinya ya. Oke, cukup readingannya sampai di sini. Next time kita akan reading ke tema yang lain tentunya ya. Semoga bisa lebih seru, bisa bermanfaat untuk wejangan-wejangan yang mungkin dirasa bisa membantu ya untuk yang membutuhkan tentunya. Dan aku ngucapin makasih banyak untuk yang sudah ngikutin video aku dari awal, like, comment, subscribe. Bahkan ada yang dirimu yang sudah nge-share video aku, mungkin ngerasa bermanfaat untuk orang lain. Kayak gitu. Oke? Sampai jumpa. Dan di akhir kata, aku selalu minta maaf. Maafkan ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.